Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian, mulia bagi Tuhan sampai di akhir bulan yang kelima ini. Ya, kita boleh terus tinggal dalam naungan Tuhan, meskipun banyak situasi, kondisi terjadi ya saudari. Mungkin ada yang kekurangan, ada yang merasakan sukacita, duka cita. Tapi saudari, Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Maka kita pada hari ini ya kita akan membahas satu topik ya, bagaimana diambil dari pembacaan Alkitab kita ya dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 42. Nah, hari ini saya Reinhard didampingi Hansen. Kita akan membahas satu perikop ini ya dengan ayat yang diambil adalah Yohanes 19 ayat 34 yang berkata, "Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air." Jadi saudari, di sini kita bisa ambil satu judul ya, yaitu darah dan air. Menurut Hansen, apa yang bisa kita lihat atau perhatikan dari pembacaan kita ini? Amin. Ya, dari pembacaan ini, saudari, kita perlu melihat bahwa Alkitab itu tidak sembarangan menuliskan ya. Ketika Alkitab menyebutkan satu hal, bahkan disebutkan satu kali ya di dalam Alkitab ya. Ini juga menunjukkan satu hal yang penting ya. Tuhan yang telah mati, prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ayat inilah yang paling jelas ya, mengatakan ada dua komponen yang keluar dari lambung Tuhan ya. Dan kita perlu melihat makna yang ada di balik keluarnya darah dan air ini ya. Karena Tuhan datang, Dia adalah untuk menebus kita, saudari. Karena itu kita perlu nampak bahwa darah harus tercurah ya. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sungguh ini perlu nampak jelas di dalam kehidupan Kristiani kita ya, bahwa kita ditebus oleh karena darah yang mahal, bukan dengan emas perak, bukan dengan harta duniawi, tetapi dengan darah Kristus. Nah, tetapi ada satu poin yang mungkin kadang kita terlewatkan, bahwa Tuhan datang bukan hanya untuk mati menebus kita, tetapi Dia juga memberikan hayatnya yang dilambangkan oleh air ya. Air ini mendatangkan suatu supply ya, mendatangkan suatu kesegaran dan membawa kita bisa mengalami keselamatannya hari demi hari. Jika darah diperlukan untuk menebus kita, ya, maka air diperlukan untuk menyuplai kita. Ya. Ya, semoga kita boleh nampak dua komponen ini ya. Sebenarnya menggambarkan keperluan kita untuk diselamatkan secara lengkap ya. Ada orang yang sudah menerima penebusan Kristus, tetapi ya saya sendiri juga boleh berbagi ya saudari ya, temperamen, sifat alamiah masih bercokol di dalam diri saya. Karena itu saya perlu keselamatan yang tahap kedua, keselamatan yang sehari demi sehari melalui air hayat membasuh saya, menyuplai saya. Ya, semoga kita boleh nampak jelas akan perkara ini. Ya, saya kembalikan kembali ke Saudara Rena. Amen. Amin. Puji Tuhan ya, Saudara Hansen sudah sangat baik bagaimana menjelaskan dengan ringkas juga sangat jelas. Seharusnya kita seseri semakin hari semakin nampak ya perkara ini. Karena biar bagaimanapun juga, ya kita juga adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Nah, saudari sekalian, jadi oleh karena itu ketika kita mendapatkan perkara ini, seharusnya kita memiliki satu kehidupan yang lebih maju lagi, bukan hanya sekedar, oh ya aku telah diselamatkan, oh aku telah menerima darah dan air.
Tapi saudari, setelah kita mendapatkan dan menikmati juga mengalami perkara ini, ya di mana Tuhan yang memikul salib, Tuhan yang disalibkan, semua telah Tuhan tanggung, saudari ya. Jadi hari ini kita hanya perlu mengaplikasikan ya darah dan air ini dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan dan sebagainya. Saudari sekalian, memang tidak mudah, tapi yang kita bisa ambil adalah bagaimana di dalam pandangan kita Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Asal kita datang kepadanya, asal kita juga bisa terus-menerus setia ya beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah yang tidak kelihatan namun kita percaya ya saudari. Karena itu dalam hari-hari kita, terutama di tahun ini ya saudari, kita masih ada beberapa bulan. Marilah kita semakin hari juga semakin nampak, juga semakin jelas bahwa Tuhan sebagai hayat kita. Dia yang terus-menerus membawa kita kepada tahap di mana kita didewasakan. Amin saudari, jadi moga melalui persekutuan ini kita sama-sama dibangunkan, karena saya pun sendiri pun juga terberkati. Amin ya. Jadi bagaimana, Zahansen, adakah yang mau ditambahkan atau dirasa sudah cukup? Ya, mungkin sebagai penutup kita perlu memustikakan keselamatan Tuhan yang ajaib bagi kita ya, saudari, yang tidak hanya berhenti sampai pada penebusannya di atas kayu salib, mengucurkan darahnya, tetapi hari ini ya, bahkan setiap saat kita memerlukan suplai air hayat. Ya, kita perlu berkontak dengan Dia, berseru kepadanya, ya, memanggil namanya, bersekutu dengannya agar kita bisa mendapatkan aliran air hayat. Amin. Mari saya ajak ya Saudara Renat, kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan-Mu yang lengkap. Engkau tidak menyelamatkan kami hanya separuh, Tuhan. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami sampai pada puncaknya. Engkau menyelamatkan kami dari segala temperamen kami, segala alamiah kami, banyak hal Tuhan. Kami perlu air hayat-Mu. Hanya hayat-Mu lah yang bisa mengubah kami. Bukan cara kami, bukan metode kami. Karena itu biarlah kami menjadi para penyeru nama-Mu. Menjadi orang yang bersekutu akrab dengan-Mu. Mengambil firman sebagai makanan kami. Karena di dalamnya ada hayat Allah. Oh, biarlah hayat-Mu makin bertambah. Biarlah kealamian kami, diri kami, ego kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, janganlah menyerah terhadap kami, ubah kami Tuhan serupa dengan Dikau. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan saudari. Terima kasih Zahansen. Semoga kita semua juga terus nampak akan kasih karunia Tuhan. Selamat hari Tuhan ya, selamat kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus